Setahu Kang Sulaiman itu, kiai siapa saja itu yang terlibat dalam diskusi sengit itu kan untuk mempertahankan Gus Dur? Iya, kan waktu itu yang saya dengar itu kan kiai-kiai itu pada berkumpul di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Oh iya. Pesantren Kiai Nur Iskandar SQ almarhum. Iya. SQ, dan di situ kiai sepuh sudah memang pada nunggu perintah katanya, nunggu perintah Presiden atau Gus Dur. Iya. Walaupun semua bilang ini harus ada perlawanan karena Gus Dur masa terjolimi ya. Karena secara hukum kan memang Gus Dur tidak bersalah. Terus ada Gus Muafik. Gus Muafik juga. Waktu itu banser kan. Oh, dia banser. Ikut demo atau bagaimana itu? Dia ngawal terus itu beliau. Maksudnya terjun langsung ke lapangan. Makanya sampai ada isu apa namanya kendaraan berat dia apa-apa gitu ya. Orang yang betul-betul siap berani mati ya salah satunya Gus Muafik ya. Juga ada Kiai Nuril pasukan berani mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, 23 Juli 2001 Gus Dur dilengsarkan. Sebagian menilai alasan tersebut tidak konstitusional. Sekarang 23 Juli 2023. Ya, betul. Jadi sudah 22 tahun Gus Dur dilengsarkan. Ya. Nah, saya sekarang bersama dengan Kang Sulaiman, mantan ajudan Gus Dur. Ya. Tentu banyak tahu tentang detik-detik Gus Dur dilengsarkan. Nah, saya pengen ceritanya Kang Sulaiman. Ketika Gus Dur dilengsarkan, nah, Anda posisi waktu itu di mana itu, Kang? Ya, waktu Gus Dur dilengsarkan, saya memang sudah diminta tinggal di istana oleh keluarga. Karena saya memang diminta keluarga itu kan menjadi karungga rumah tangga di Ciganjur. Jadi kepala rumah tangga di kediaman Gus Dur yang di Ciganjur. Karena ketika almarhum Gus Dur menjadi presiden, beliau tinggal di istana, sehingga sayalah diminta untuk menjadi kepala rumah tangga di Ciganjur. Dan sebelum Gus Dur lengser, seminggu sebelum beliau lengser, memang saya diminta oleh putrinya Mbak Lisa untuk nemani keluarga juga di istana. Di sana ya. Gitu. Sehingga memang banyak pada akhirnya yang saya alami dan saya saksikan ketika beliau menjelang detik-detik Gus Dur lengser gitu ya. Oke. Gitu. Gimana ceritanya itu? Detik-detik Gus Dur lengser itu. Waktu itu apakah Gus Dur tegang gitu kan? Terus kemudian tugas apa yang dilakukan oleh Kang Sulaiman? Iya. Ya memang situasi di istana gitu memang pada tegang. Tegang ya. Demo terus menerus di istana. Iya. Di samping itu juga pendukung Gus Dur juga sudah mulai banyak yang datang ke Jakarta dan lebih banyak menginap di Istiqlal dan di asrama haji Pondok Gede waktu itu. Tapi kalau saya lihat secara keseharian Presiden Gus Dur ya beliau sih tidak terlalu merasa tegang, biasa-biasa aja. Santai ya itu ya. Dan emang ada tugas khusus yang diberikan ke saya waktu itu. Saya diminta sama Mbak Lisa atas permintaan Gus Dur sebagai presiden untuk membantu para pendemo, baik yang mendukung ataupun yang menolak, agar diberikan makan gitu ya. Dan saya pikir sulit untuk menyiapkan dalam kuantiti yang besar, sehingga saya hanya membelikan makanan-makanan kecil. Dan pesan Mbak Lisa pun juga agar saya tidak menampilkan sosok bahwa saya adalah bagian dari istana, tapi bagian dari orang biasa. Karena yang terpenting pesan Gus Dur adalah membantu orang yang pada demo, kasihan katanya pada kepanasan gitu. Jadi udah kasih aja
Akhirnya saya waktu itu pakai 3 mobil begitu, dan saya ke warung-warung toko-toko kecil itu saya beli semua itu makanan biskuit, makanan wafer-wafer begitu. Dan kalau yang mengepung istana waktu itu minumnya itu saya pesan sama orang yang pada jualan di sekeliling istana. Di Monas itu kan ada yang jualan teh botol, aqua, gitu. Dan saya tinggal bayar gitu ya. Saya bilang sama pedagangnya, ini ada berapa banyak kerat, katakan 10, udah saya bayar. Ini buat siapa Pak? Silakan kasih aja. Wah, berarti udah bos besar ya, bos demo ya. Iya, tapi saya juga tidak terlalu terlihat. Yang penting saya bayar, tapi dia kasih, dia bayar, kasih. Oh gitu. iya. Setelah itu nanti saya beli lagi untuk yang dukung Gus Dur, makanan kecil juga, sehingga perlakuannya sama. Oh sama, jadi instruksinya baik orang yang demo Gus Dur untuk melengsarkan dan yang membela Gus Dur itu semua suruh dikasih makanan ringan atau minum gitu kan ya? Karena panas katanya, kata Gus Dur, kasihan pada kepanasan. Gitu. Oke. Dan saya lakukan di beberapa hari sebelum lengser. Kang, itu waktu itu kan pasti tegang lah ya, para kiai, pendukung dan sebagainya kan di situ. Nah, setahu Kang Sulaiman itu, kiai siapa saja itu yang terlibat dalam diskusi sengit itu kan untuk mempertahankan Gus Dur? Iya, kan waktu itu yang saya dengar itu kan kiai-kiai itu pada berkumpul di Pondok Pesantren Asidikiyah. Oh iya. Pesantren Kiai Nur Iskandar SQ almarhum. Iya. Dan di situ kayak sepuh sudah memang pada nunggu perintah katanya, nunggu perintah presiden atau Gus Dur. Walaupun semua bilang ini harus ada perlawanan karena Gus Dur masa terzolimi ya. Karena secara hukum kan memang Gus Dur tidak bersalah. Dan yang saya tahu itu ada Kiai Nur Iskandar SQ. Oh almarhum Kiai Fawaid. Oh almarhum juga. Putra Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Terus ada Gus Muapik. Gus Muapik juga. Waktu itu banser kan. Oh dia banser. Ikut demo atau bagaimana itu? Dia ngawal terus itu beliau. Maksudnya terjun langsung ke lapangan. Makanya sampai ada isu kendaraan berat dia apa-apa gitu ya. Juga ada Kiai Nuril pasukan berani mati gitu. Dan kiai sepuhnya juga banyak, ada Kiai Abbas Cirebon segala macam. Walaupun pada akhirnya Gus Dur kan mengeluarkan pernyataan kepada kiai bahwa beliau tidak mau ada pertumpahan darah. Walaupun waktu itu saya melihat bahwa pendukung Gus Dur itu yang sudah mengirarkan diri berani mati dan bertanda tangan pakai cap jempol darah itu kan sudah banyak. Udah banyak gitu ya. Apalagi Gus Dur juga menerima informasi masa yang dari Jawa Timur itu juga sudah mulai dihalau kan. Karena memang ketika masuk ke Jakarta semua, saya yakin memang itu akan menjadi chaos yang sangat besar. Nah itu kalau dilihat video-video yang beredar kan ada Gus Muapik itu betul itu Gus Muapik itu? Iya, Gus Muapik masih muda. Masih muda ya? Iya. Jadi ketika Gus Dur terakhir pidato di kerumunan massa, di situ kan ada Kiai Fawaid almarhum dan Gus Muapik masih banser. Makanya salah satu orang yang betul-betul siap berani mati ya salah satunya Gus Muapik. Gus Muapik. Luar biasa. Assalamualaikum Gus Muapik. Oke. Itu kan situasinya kan di luaran seperti itu gitu ya. Nah, kemudian sosok siapa saja itu orang-orang elitnya itu ya yang mendukung Gus Dur waktu itu. Banyak dari kalangan aktivis juga banyak ya. Ya seperti kayak Bu Emi Hafid. Ya kan Gus Dur sangat dekat dengan kalangan aktivis. Pro demokrasi ya. Pro demokrasi. Ya juga dari kalangan ulama, juga dari kalangan sahabat beliau. Di antaranya salah satunya ya Pak Luhut dan Pak Prabowo. Juga yang menjaga Gus Dur ya. Makanya waktu itu saya dengar cerita bahwa Pak Luhut sudah mempersiapkan
manakala Gus Dur memang harus dievakuasi sebagai presiden atau ada orang yang menyakiti Gus Dur secara fisik, Pak Luhut sudah pasang badan waktu itu. Makanya ketika itu Pak Luhut dipanggil sama presiden ketika Gus Dur mau lengser. Oh, jadi Pak Luhut itu dipanggil sama Gus Dur ketika Gus Dur mau lengser. Sudah mau lengser, sudah mau lengser itu sudah sangat mencekam gitu. Mencekam itu kan ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak Luhut ke istana itu seperti apa? Kan mencekam tuh situasinya itu. Ya, waktu itu kan ada apa namanya peneliti LIPI Mas Kiki itu. Iya. Kebetulan katanya papasan kan dengan Pak Luhut waktu itu. Iya. Lalu bertanya, Pak Luhut, kok Bapak bajunya besar gitu? Ya, ternyata menurut Mas Kiki itu beliau memang sudah menyiapkan diri dengan senjata, manakala Gus Dur disakiti dia akan pasang badan gitu. Nah, ketika dipanggil Gus Dur, akhirnya Gus Dur cuma memerintahkan ke Pak Luhut, katanya supaya minta surat dari Kelurahan Gambir, yaitu surat Gus Dur harus keluar dari istana gitu. Jadi Gus Dur mengikuti prosedur gitu, maksudnya pihak kelurahan lah yang harus membuatkan surat agar Gus Dur meninggalkan istana. Bukan berarti surat perintah, tapi surat izin keluar istana. Iya. Oh, jadi waktu itu Pak Luhut itu sudah siap siaga gitu kan ya, dengan berbagai macam peralatannya gitu kan ya, alat tempur. Ternyata sampai ke istana bukan untuk istilahnya instruksi untuk bertempur gitu kan ya, tetapi suruh bikin surat, diminta untuk membuat surat ke kelurahan. Kelurahan Gambir. Itu ya, saya dengar cerita dari sekeliling dekat Gus Dur gitu. Ya ampun itu kan. Nah, ketika situasi chaos seperti itu, apalagi yang Kang Sulaiman itu kan ya di istana, kan sering nih di istana itu, apa situasi seperti apa nih? Ya, ketika Gus Dur memang sudah memutuskan untuk keluar dari istana sebelum menyapa pendukungnya itu. Oh iya, yang dadah-dadah gitu kan, pakai celana pendek. Saya sudah disampaikan ke Mbak Lisa bahwa ini Bapak sepertinya mau pulang ke Ciganjur katanya. Jadi kamu siap-siap aja, pak barang Bapak. Iya. Nah, kan kebetulan Gus Dur tinggal di istana, jadi banyak barang-barang pribadi Gus Dur, terutama buku, terus audiobook gitu yang harus saya packing gitu untuk dibawa ke Ciganjur. Dan itu kurang lebih saya hampir 1 minggu setelah Gus Dur lengser, saya masih di istana untuk ngepakin ini ya, buku-buku gitu kan ya, barang-barang Gus Dur ya. Dan tentu dengan segala pengawasan Pas Pampres gitu ya. Saya dulu punya kedekatan sama teman-teman Pas Pampres, tapi manakala memang Gus Dur harus meninggalkan istana, tentu kita merasakan fisiologis yang berbeda. Iya. Apa-apa kita harus diawasi, dan saya bisa memahami itu gitu ya. Iya, betul. Kita ngepak, diliatin, dilarang untuk gimana, betul gitu ya. Ya, itulah barangkali pengalaman saya yang sulit saya hindari dan saya lupakan. Itu waktu ngepak kayak gitu tuh, ada perasaan sedih nggak Kang Sulaiman itu, Gus Dur dilengserkan seperti itu? Ya tentunya ada ya, apalagi saya kan juga waktu itu sebetulnya masih sangat muda ya, masih baru lulus beberapa tahun SMA, walaupun saya sudah mengalami kaderisasi Banser di Ciganjur gitu. Namun bukan berarti saya merasa bahwa kita sudah tidak bisa masuk istana, tapi bagaimana proses Gus Dur dijatuhkan itu menurut saya yang memang tidak wajar, dan merasa bahwa orang yang pernah beliau
bantu. Dulu-dulu itu justru malah mengkhianati gitu ya. Walaupun secara pribadi saya melihat Gus Dur tidak bermasalah ya. Dan Gus Dur kan tipe pemaaf ya. Jadi ketika setelah beliau lengser, saya menjadi asisten beliau pun, ketika orang yang dulu menjatuhkan Gus Dur itu minta ketemu, Gus Dur dengan ringannya memberikan waktu. Walaupun saya merasa ya ini kan dulu orang yang gendok ya, gondok gitu ya. Tapi Gus Dur kan pemaaf, tidak begitu pemaaf. Ya. Oke, ketika di istana pasti Kang Sulaiman kan lihat istana, sudut-sudut istana itu bagaimana sih dalam-dalaman istana waktu itu gitu kan, waktu Gus Dur jadi presiden. Ya. Saya waktu itu masuk istana kan setelah beberapa bulan Gus Dur jadi presiden, dan beliau memutuskan tinggal di istana. Iya. Jadi saya cuma diceritain sama teman-teman Pas Pampres juga bahwa contoh dulu di sini ada lukisan Bung Karno, lukisan yang ya namanya seni ya, yang mungkin agak sedikit berbau pornografi, tapi setelah Gus Dur presiden itu kan lukisan tersebut diganti oleh kaligrafi gitu ya. Lalu di dalam ruang istana juga ada patung ya, patung juga yang menampilkan sosok wanita. Akhirnya ketika Gus Dur presiden kan patungnya itu kasih kain, kasih penutup kain dan segala macem, dan karpetnya dulu warna merah terus ganti warna hijau sama Gus Dur gitu ya. Dan kalau Gus Dur umpamanya keluar negeri gitu, terus saya datang ke istana, biasanya kalau Gus Dur nggak ada, istana itu sepi, serem buat saya. Serem ya. Jadi gimana? Ruangannya besar-besar, gede-gede gitu. Serem gimana nih? Ya, saya sih yang jelas nggak berani kalau umpamanya suruh masuk ke dalam istana sendirian siang-siang gitu. Kalau Gus Dur nggak ada, walaupun memang dijaga oleh para Pas Pampres gitu, tapi beda. Hawanya lain ya. Beda kalau ada Gus Dur kan ramai terus gitu, banyak kiai, dan setiap minggu ada pengajian di istana. Di situ ya. Dan sejarahnya kan kata teman-teman Pampres, yang tidur atau yang tinggal di istana itu kan cuma 2 presiden. Presiden Soekarno. Soekarno dengan Gus Dur. Selebihnya kan pada tinggal di rumah masing-masing. Pak Jokowi di Istana Bogor ya. Nah itu Pak Kiai-Kiai katanya dulu ke istana itu pakai sandal, pakai sarungan, itu gimana itu ceritanya? Jadi, kan memang kita atau saya ketika menjadi bagian dari lingkungan istana gitu, saya biasanya dikasih pin gitu. Pin itu ada warna merah, ada biru dan segala macam. Dan kita juga dijelaskan oleh protokol istana bahwa peraturan masuk istana itu harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Contoh harus berpakaian rapi, pakai sepatu dan lain sebagainya gitu. Namun kan di zaman Gus Dur itu kan dibalik ya, bukan dibalik dalam arti banyak yang dilanggar. Karena tanda kutip dilanggar. Karena para kiai itu kan kalau ketemu Gus Dur pakai sarungan. Malam kah atau sore gitu, itu kan sarungan pakai sendal. Pas Pampres pun juga tidak berani melarang, karena menurut Gus Dur istana jangan dibuat seperti kayak sakral bener gitu ya. Bahkan pernah suatu ketika Mbak Yeni pun juga ke istana naik ojek kan, masuk ke dalam naik ojek. Karena mungkin beliau buru-buru dipanggil sama ayahnya, tapi masih kena macet, ya sudah naik ojek aja, ojek terus masuk dalam istana. itu ada cerita-cerita yang unik. Oke, katanya di istana juga ada bunker, bener kan tuh? Ya, saya sih nggak tahu itu bunker atau bukan, namun memang di bawah istana itu kan memang ada seperti ruangan ruangan kosong di dalam itu. Dan waktu Gus Dur di sana? Ya, waktu Gus Dur di sana itu biasanya buat teman-teman Pas Pampres. Tidur di situ? Tidur di situ, kita ngobrol di situ gitu. Karena kan setiap waktu itu kan ruangan Gus Dur harus dijaga dan diaplus per 2 jam atau 1 jam, dan jadi ngaplusnya itu gampang, tinggal yang di bunker naik ke atas, yang selesai tugas turun ke bawah gitu ya. Dan saya lebih cepat lebih cepat.
Oke, pemirsa ini nostalgia 22 tahun yang lalu. Nah, ketika Gus Dur meninggalkan istana, Kang Sulaiman, dah begitu. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian balik lagi, cerita apa nih yang bisa Anda sampaikan nih? Iya, saya melihat bahwa kesederhanaan beliau ya, dan Gus Dur kan itu sebetulnya pengen selalu dekat sama rakyatnya ya, karena setiap Jumat pun biasanya Jumat kedua gitu, beliau selalu Jumat di Ciganjur dan melakukan dialog kepada masyarakat. Jadi di Ciganjur di kediaman beliau itu ada masjid, dan masjid itu menjadi salah satu yang didatangi oleh Presiden Gus Dur untuk melakukan dialog ke masyarakat gitu ya. Dan mungkin saya bisa menyaksikan sebetulnya Gus Dur ketika menjabat ataupun setelah menjabat, belusukan beliau ke tengah-tengah masyarakat itu mungkin sudah didahului oleh Gus Dur sebelum Pak Jokowi gitu ya. Walaupun memang waktu itu kan belum ada media atau media sosial yang meliput gitu ya. Dan istana juga buat Gus Dur itu bukan menjadi suatu tempat yang sangat sakral sehingga beliau bisa menerima tamu baik dari kalangan mana saja gitu. Dan itu barangkali yang menurut saya salah satu kesederhanaan Gus Dur yang tentu mudah-mudahan bisa diwariskan di nasional ini. Pemirsa, 22 tahun yang lalu Gus Dur dilengsarkan. Gus Dur ketika dilengsarkan memberikan pesan politik yang mendalam, yaitu jangan ada disintegrasi bangsa. Gus Dur rela turun untuk apa? Untuk bersatunya bangsa Indonesia, untuk keutuhannya NKRI. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.